selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sumiati Aiba. Pagi hari ini tanggal 26 April 2025, saya ingin menginformasikan kalau saya mengalami gangguan atau masalah pada nervus facial. Apa sih nervus facial? Nervus facial itu adalah merupakan saraf wajah. Ya, jadi saraf yang mengatur pergerakan wajah. Ini facial ya. Jadi kalau lihat dari ini ya, tampang atau wajah saya itu ada perbedaan ya. Jadi bagian kiri ini bisa digerakkan dengan leluasa. Bola matanya juga bisa digerakkan dengan leluasa. Tapi sebelah kanan itu bagian mata itu bola mata tidak bisa mungkin tidak seperti bagian kiri ya. Karena bagian kanan itu mengalami suatu gangguan yang namanya karena ada masalah pada oculomotorik atau nervus 3. Oke, kemudian semalam juga sudah pergi ke dokter ya, dokter umum di klinik untuk menanyakan gejala apa yang saya alami ini. Dan dokter mengatakan bahwa itu mungkin ada gangguan pada nervus facial atau saraf 7 dan nervus 5, trigeminalis. Trigeminalis itu artinya saraf yang berhubungan dengan wajah atau hidung dan juga berhubungan dengan pergerakan mata atau tentang otot simetris gitu ya, oculomotorik motorik. Jadi ini wajah saya tidak simetris ya, kalau bibir saya tidak simetris ya. Seperti ini yang saya gerakan ya. Kayak gini ya. Miring ke kiri. Atau kayak gini ya. Atau berusaha membuka seperti ini. Ada perbedaan sama kalau saya senyum. Kalau senyum begini bisa diatur. Jadi ini bisa juga mengarah ke Bell palsy itu ya, tapi bukan Bell palsy atau stroke, bukan ya. Tapi ini gejala yang memang pada umumnya bisa kena. Jadi untuk lebih lanjut saya harus berkonsultasi dengan dokter saraf. Terutama di bagian mata kanan saya ini itu agak teriritasi ya, agak nyeri gitu, sakit ya. Jadi dia berpengaruh pada nervus 3 ya, oculomotorik. Jadi kalau perbedaan antara mata kiri dan mata kanan bisa dilihat ya. Kayak seperti ini bisa ditutup dengan mudah. Kalau yang satunya tidak bisa. Jadi mata kiri juga ikut menutup. Atau kalau saya tutup kayak gini ya, kayak dipaksakan gitu ya. Dan nggak menutup sempurna begitu ya. Karena ada gangguan pada oculomotorik ya. Tuh, gini ya. Tadi kalau juga saya buka gini, apalagi kalau saya buang ludah kayak gitu ya. Jadi ini bukan saya buat-buat ya. Jadi kayak Bell palsy gitu ya, mirip gejala Bell palsy. Tapi katanya untuk lebih lanjut ke dokter aja gitu ya. Biasanya ini ditimbulkan oleh radang atau ada virus gitu ya, semacam virus. Tapi dokternya hanya memberikan obat radang dulu ya karena dokter umum, jadi harus lanjut ke dokter saraf. Jadi hati-hati ya bagi orang yang sering menggunakan AC. AC itu jangan mengena ke samping kiri atau samping kanan atau telinga ya. Jadi telinga kiri atau telinga kiri sama wajah kiri ataupun kanan itu jangan sampai kena AC dengan kekuatan atau kedinginan yang luar biasa ya. Mungkin terlalu dingin gitu, 16 setiap hari. Kita juga nggak biasa pakai AC, terus kita ya artinya beradaptasi di situ kita nggak mampu ya, jadi bisa berpengaruh pada saraf kita ya. Sama yang ada kipas angin itu langsung dekat telinga kita atau di wajah kita gitu. Jadi dia menimbulkan masalah atau gangguan, ada iritasi pada mata dan juga mempengaruhi kerja saraf begitu ya. Jadi inilah salah satu contoh ya. Kalau ini kan kalau kalau saya buat kayak gini nggak bisa. Ya, ini jadi ini bukan saya buat ya. Jadi kalau senyum tadi tutup, buka. Jadi mata kiri itu pergerakannya bagus, normal ya. Tapi mata kanan itu agak lain ya. Atau senyum. Miring kan?
Jadi hati-hati ya buat setiap orang ya. Jadi ini perlu perhatian juga karena pasti akan datang atau juga mengena pada semua orang ya kalau sering terpapar dengan AC yang begitu tinggi tekanannya ya, tekanan turbo. Jadi kemungkinan ini mungkin karena pengaruh hari Selasa ya. Hari Selasa itu saya terkena Oke, lanjut lagi. Jadi ini ya, karena pengaruhnya. Jadi ini agak susah ya, minum air pun juga itu tidak bisa ya, tidak seperti orang normal ya. Nanti saya ambil airnya, saya coba minum. Jadi miring ke kiri. Ada kayak ini ya. Oh. Kalau aku buat kayak gini, itu masih agak sedikit lumayan. Nih ya, kalau sudah lihat ya, mata kiri dan mata kanan beda. Pergerakannya beda. Oke, itulah penjelasan saya ya. Jadi harus berhati-hati baik menggunakan AC ataupun juga kipas angin ya. Jadi ini kipas anginnya kayaknya di kereta ya, tanggal 21 ya, 21 April 2025 ya, di pagi hari. Itu kekuatan turbonya tuh benar-benar kencang tuh. Jadi hati-hati kalau yang sering naik kereta terus ada angin kencang atau kipas angin dari atas tuh harus dihindari ya. Itu bisa bahaya. Ini dari hari Rabu sampai Jumat ya. Jadi Jumat kemarin ini mulai ada gejala ya di 14.30 ya. Sampai aku pulang sampai rumah itu sudah agak lebih parah begitu ya. Ya, miring bibirnya, tidak simetris bibirnya itu kerasa sekali. Oke, begitulah penjelasannya. Oke, untuk melanjutkan pada resep apotekernya atau obatnya untuk gejala sing dan simptom Belvasi, yaitu menggunakan sendoliters. Sendoliters kandungannya adalah sodium klorid, potasium klorida. Ya, ini resep obatnya ya. Ini yang saya dapatkan nih. Sendoliters. Ini termasuk obat percobaan dulu ya. Ini karena akunya yang mau ya. Aku yang menawarkan sama dokter. Tapi dokternya mengarahkan dulu ke dokter saraf gitu karena dia takutnya bisa salah ya, salah diagnosa ya. Tapi saya bilang tidak apa-apa dokter untuk percobaannya karena saya juga tahu, saya juga bagian dari anatomi dan fisiologis ya. Tapi bukan dokter, tapi saya tahu konsepnya seperti apa, mekanisme tubuhnya seperti apa. Yang ini untuk radang yang menghilangkan bagian yang miring-miring ya, bagian pada bibir gitu ya, atau iritasi pada mata yang ini, yang salep mata. Jadi untuk obat radang namanya methylprednisolone ya, 8 mg. 8 mg ya kan, 10 kaplet. Ini untuk obat radang 2 kali sehari ya. Tapi kita ya uji cobakan, ini aku mau uji cobakan selama 3 hari. Kalau ada perubahan berarti tidak ke dokter saraf ya. Mungkin cukup dengan obat ini saja. Sebenarnya ada obat antivirus juga ya. Karena pasti bagian dari kemeringan atau gejala sing yang mengarah pada gangguan nervus fasial, gangguan nervus 7 dan nervus 5 atau nervus trigeminalis yang bagian wajah, muka, hidung semua gitu sampai mata gitu ya. Karena ada bagian dari pergerakan atau ada motorik ya. Motorik itu artinya pergerakan saraf gitu ya. Ya, kemudian kalau pergerakan sarafnya juga itu masuk di nervus 3 ya, okulomotorik. Oke, ini obatnya. Methylprednisolone. Jadi ini dikasihnya dosisnya masih dosis rendah. Hasil konsultasinya seperti itu ya. Ini bisa coba untuk mengurangi radang. Dan 2 kali sehari. Oke. Ini bisa kelihatan nih resepnya nih. Dosisnya. Ini kan aku yang mau ya untuk mengurangi gejalanya. Karena ini pemeriksaannya itu hari Jumat malam, hari Sabtu ya, sudah hari Sabtu ya, udah jam 1-an, 1 malam ya baru obat ke dokter. Karena mungkin tidak rasa enak, karena tidak rasa enak di bagian mulut ya sama lidah ya, sama wajah, terutama mata.